Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Sistem Hukum. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mendiskusikan materi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sabita Nurlianti sebagai moderator, yang kedua ada Ratna Dwi sebagai penyaji 1 dan Rahma Junita sebagai penyaji 2. Baik, terima kasih untuk moderator. Sekarang saya akan membawakan materi tentang sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dengan erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Menurut Profesor Sudikno, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur saling berhubungan satu sama lain dan saling terkait secara erat. Sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem hukum sivil, 2 sistem hukum adat, dan 3 sistem hukum Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Berikut adalah unsur-unsur hukum. 1. Hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Pada hakikatnya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia atau tindakan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di dalamnya. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, jika tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenang untuk membuat produk hukum, di mana hanya badan resmi yang dapat berwenang dan menentukan adanya sebuah hukum. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dalam hal ini, semua orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hal tersebut yang membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Yang keempat, ada hukum terdapat sanksi tegas. Unsur hukum yang terakhir adalah adanya sanksi tegas yang ada dalam hukum. Sanksi ini diatur di dalam perundang-perundangan yang telah disepakati bersama. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi yang dapat membuat seorang tersebut jera. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Berikut adalah unsur-unsur hukum. 1. Hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Pada hakikatnya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia atau tindakan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di dalamnya. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, jika tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenang untuk membuat produk hukum, di mana hanya badan resmi yang dapat berwenang dan menentukan adanya sebuah hukum. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dalam hal ini, semua orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hal tersebut yang membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat.
Yang keempat, ada hukum terdapat sanksi tegas. Unsur hukum yang terakhir adalah adanya sanksi tegas yang ada dalam hukum. Sanksi ini diatur di dalam perundang-perundangan yang telah disepakati bersama. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi yang dapat membuat seorang tersebut jera. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang proses hukum. Proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yang mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Fungsi proses hukum ada 6, yaitu yang pertama, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Yang kedua, yaitu selanjutnya yaitu fungsi proses hukum. Fungsi proses hukum ada 6, yaitu yang pertama, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang keempat, hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau penggerak pembangunan. Yang kelima, sebagai alat kritik atau fungsi kritis. Yang keenam, yaitu hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Dalam pembuatan hukum mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijadikan pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga disebut dengan birokrasi penegakan hukum. Saat negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka negara itu campur tangan hukumnya juga semakin intensif. Tipe negara yang demikian ini dikenal sebagai welfare state. Suatu penegakan hukum akan terpenuhi dengan 5 pilar, yaitu yang pertama, instrumen hukum yang baik, yang kedua, aparat penegak hukum yang tangguh, yang ketiga, peralatan yang memadai, yang keempat, masyarakat yang sadar hukum, yang kelima, birokrasi yang mendukung. Proses penegakan hukum di Indonesia lebih mengarah pada dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, misalnya hukum pidana dan hukum perdata. Kemudian hukum formil adalah hukum